Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan Nabi SAW, itulah salafi namanya. Dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warga negaranya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya, yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabat, ya, para as-salaf. Maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan, ya, jangan mengaburkan. Jelas ya, kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya, ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru. Ini baru muncul. Karena Wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju. Ya, ya, warna baru lagi namanya. Bajunya yang baru namanya apa? Salafi. Ini ada kalimat dari sebagian orang, ya, senang apa namanya yang disebarkan di sana sini, ya. Dia berbicara tentang Wahabi. Ya, ditanya pendapatnya apa itu Wahabi. Maka dikatakan bahwa Wahabi katanya diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Ya. Ini sudah memberikan opini ya, seperti itu. Ini saya beri contoh. Bagaimana sebagian orang apa namanya sangat gampang sekali memberikan dari opini-opini. Iya. Terus katanya tapi karena nama ini sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju. Ya. Berganti baju. Dalam sebuah riwayat berganti casingnya. Ganti baju, jadi apa bajunya sekarang yang baru? Katanya salafi. Bajunya yang baru. Jadi Wahabi itu baju lama, Salafi itu baju apa? Baju barunya. Ya. Masya Allah. Ini Salafi dia bicara lebih jauh lagi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti jalan apa? Jalan as-salaf. Ya. Nisbat kepada Salafi itu sudah ada disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab ini semua nasab yang pernah dipakai oleh umat Islam dari masa Nabi sampai di masa As-Sam'ani ada di situ disebutkan. Dari nasab-nasab para rawi, para ulama. Ada di situ. Salah satunya nasab as-salafi. Salafi nisbat kepada keyakinan, kepada agama, mengikuti jalan para as-salaf as-salih. Itu ada di situ. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia bilang baru, ya memang karena dia baru lahir. Ya. Orang yang baru lahir wajarlah, biarkan saja. Jelas ya? Kata salafi ini sudah dipakai oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah, penulis kitab Ulumul Hadits, ya, bahwa Ibnu Salah ini salafiyul i'tiqad atau salafiyul mu'taqad. Dia salafi akidahnya. Tentang Imam Ad-Daruqutni, kata Adz-Dzahabi, kana salafiyan, dia adalah seorang yang salafi. Ya. Jadi lucu juga ya kalau Imam Ad-Daruqutni misalnya dikatakan Wahabi. Hah? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam akidah yang dinukil oleh Al-Lalaka'i di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Semua gurunya tidak ada silang pendapat dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Itulah jalannya para as-salaf. Jadi nukil kesepakatan tentang mengikuti jalannya siapa? Jalannya as-salaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Dammut Ta'wil. Ini semua orang di berbagai madhab menukil dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau Ibnu Qudamah berkata ulama sepakat begini, ulama sepakat begini, ulama sepakat begini dalam pembahasan fikih. Mereka terima. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai ke masa dia. Ya. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata sepakat, orang apa? Orang dengar. Ini Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Dammut Ta'wil. Kata beliau, faqad thabata wujubu ittiba'is salaf bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan apa? Kesepakatan ulama. Iya. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ada haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak pernah baca hadits, jangan salahkan orang yang baca. Iya. Jangan salahkan orang yang baca.
Saya sebut haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Kisahnya panjang. Ya. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatimah datang. Ya. Kemudian Fatimah didudukkan di kanannya. Fatimah dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian didudukkan lagi di kirinya. Kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah tersenyum. Ya. Yang akhir kisahnya, akhirnya setelah Nabi meninggal, ditanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Ya. Kata Fatimah, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya bahwa Fatimah, biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja. Tapi tahun ini 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi SAW dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Ya. Hal yang disepakati menerima jalan as-salaf. Para ulama bernisbat kepadanya. Sampai disebutkan oleh As-Sam'ani di kitab Al-Ansab. Kok tiba-tiba orang yang baru datang, baru lahir kemarin sore, ya, mengeritik tentang penggunaan apa? Penggunaan salafi. Itu pun kita tidak mengharuskan orang pakai kata salafi. Ya, silahkan pakai ahli sunnah wal jamaah, ahli hadith, at-taifatul mansurah, silahkan. Ya. Salafi itu dia bukan organisasi. Ya. Dia bukan kaplingan sebagian orang. Ya. Salafi ini bukan cap yang stempel dan mereknya itu ya sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti jalan Nabi SAW, itulah salafi namanya. Dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warga negaranya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, para as-salaf, maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan. Ya, jangan mengaburkan. Jelas ya? Kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya, ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru. Ini baru muncul. Karena Wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju. Ya, ya, warna baru lagi namanya. Bajunya yang baru namanya apa? Salafi. Ya. Terus dia sebutkan di sini katanya ada salafi itu macam-macam, tapi ada juga salafi yang bagus katanya. Ya. Nah, ini katanya saya baca dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Ya, waktu dia datang di Masjid Al-Falah dulu, kita undang, dia lembut sekali katanya. Ya. Baik, ini ada salafi ya. Jadi kalau salafinya baik sama dia, berarti salafinya bagus ya. Baik. Ya, tulisannya nanti saya posting. Kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Nah, cari namanya nanti di internet, yaitu namanya Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Ya. Bunyi kalimatnya kritik untuk saudaraku sesama salafi. Nah, ini saya bacakan sengaja ini ya. Supaya kita lihat nafas-nafas orang yang menuduh takfiri kepada siapa? Kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya kita sering mendengar sebuah hadits yang sangat terkenal. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Hanya satu golongan yang di sorga. Salafi meyakini, berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk sorga itu hanya salafi saja. Yang lain masuk neraka. Ya, Masya Allah ya. Menurut keyakinan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi. Ya. Bukan dianggap salafi lagi. Ya. Artinya katanya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka. Bukankah itu namanya taqiyah? Ya, sama kita dengan Syiah katanya. Saya Muslim ahli sunnah wal jamaah salafi, ini adalah pilihan saya. Ya, semua umat Islam saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka.
Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada di atas keyakinan seperti ini. Baik, ya, dan seterusnya ya dari kalimat-kalimat ya. Saya pikir tidak terlalu penting kita baca. Jadi orang yang seperti ini dijadikan potret salafi. Ya. Jelas ya? Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij. Orang ini. Ya. Jadi dia kenalnya gemar mengkafirkan. Ya. Saya tantang orang ini. Mendatangkan satu kalimat saja dari para ulama as-salaf, dari dahulu maupun belakangan, yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat, semuanya pasti masuk neraka. Ya. Dari mana dia dapat seperti itu? Baca hadits saja, kalau dia baca hadits itu sudah keliru pemahamannya. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Ya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi tanya orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah al-jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaikil yawmu ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya. Itu bukan pengafiran. Yang berpecah ini umat Nabi masih disebut umatnya. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, begitu caranya memahami. Jangan mengambil sepotong-sepotong. Ya, datangkan orang ajaib, aneh bin ajaib seperti ini, ucapannya dipakai dalil. Ya, memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili makna salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia menganggap dirinya bertobat, ya, dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salafi itu pilihan saya. Salafi itu akidah dan manhaj, bukan baju. Ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Kalau dia ada yang mendahulunya dari para salaf dengan gaya berpikir seperti ini, tunjukkan. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafiyah seperti ini atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengkafirkan. Iya. Baik. Ini ada lagi yang lain nih. Ini tidak semuanya kita ini ya, cuman saya ingin memberikan kalimat-kalimat ya, yang menunjukkan bahwa sebagian orang itu sembarangan di dalam menjatuhkan vonis-vonis. Ya. Baik, katanya ini ada yang membicara tentang turunnya Allah di dunia, di langit dunia. Ya. Katanya turunnya Allah di langit dunia yang pertama. Yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan Allah. Tapi kalau orang Wahabi, ya, jadi begitu ya. Kalau tidak setuju dengan dia, kasih Wahabi. Ya. Tapi kalau orang Wahabi mengartikan zat Allah yang turun. Cuman katanya mereka ini bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini bulat. Ya. Tengah malam itu kan selalu ada.
Ya, kita di sini di siang, di belahan bumi yang lain tengah malam. Sedangkan hadits mengatakan setiap malam Allah turun, ya karena bumi bulat. Ya, jadi katanya Allahnya nggak naik-naik jadinya. Ya. Makanya sekarang sebagian mereka ngotot bumi itu nggak bulat supaya bisa naik turun. Ya. Katanya Masya Allah. Saudara silakan punya pilihan berakidah katanya. Itu urusan mereka. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu yang nggak percaya dengan kelucuan tadi. Masa kita tidak percaya dengan lucu dikafirin? Ini kan aneh kalau Allah diserupakan dengan makhluk sementara kita punya prinsip laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah ahli sunnah. Kami enggak akan bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Ya. Ini kan tuduhan-tuduhan semuanya. Tuduhan. Ya. Ini dasarnya di dalam banyak pembahasan. Tapi bahasa mengafirkan. Ya, dari dahulu itu ahli sunnah itu berselisih dengan Asy'ariyah, berselisih dengan Maturidiyah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, saya tidak mengenal seorang pun dari ulama ada yang mengafirkan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Pengafiran itu lain. Tapi kalau kita berbicara ini salah, ini keliru, itu memang kewajiban sebagai seorang muslim. Saling menasihati. Apa gunanya agama dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana nasihat yang merupakan inti dari agama? Itu kan kewajiban kita, saling menasihati dengan cara ilmiah. Tapi tidak dikafirkan, tidak ada yang mengafirkan. Tidak ada seorang ulama pun diketahui mengafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah. Ya, jelas ya? Karena mereka dalam pembahasan pengkafiran tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada takwil. Ya. Mereka ini punya syubhat di dalam hal tersebut. Ada pegangan walaupun itu tidak benar. Maka itu dijadikan alasan untuk apa? Untuk tidak menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka. Jelas ya? Jadi jangan sembarangan di dalam hal ini. Ini saya nggak bahas tentang masalah benarnya ucapan dia, apa yang dia katakan. Ya, tapi ini adalah hal yang aneh. Ahli sunnah itu tidak pernah bingung dalam keyakinannya. Dari masa ke masa, para ulama menulis, ya, hadits tentang turunnya Allah ke langit dunia ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dan datang dalam berbagai riwayat dan para ulama tidak ada yang bingung. Ya. Keyakinan mereka sama. Ya. Yang bingung itu adalah orang yang berbicara. Ya. Jadi kalau mengatakan ahli sunnah itu kebingungan dalam hal ini keliru. Ya. Bagaimana caranya? Misalnya katanya Allah turun di langit dunia. Sekarang malam di sini di Indonesia. Tapi di tempat lain siang. Ya, di tempat lain apa? Siang. Ini kan dia sudah mulai masuk di dalam masalah apa? Di dalam membenturkan akalnya dengan apa? Dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah dalam hal ini mengimani Allah yang lebih tahu akan dirinya. Ya. Allah yang Rasulullah mengabarkan tentang Allah akan hal tersebut. Kita imani atau tidak? Kita imani. Adapun hakikat bagaimananya? Enggak, kita tidak diberitahu tentang hal tersebut. Maka itu tidak perlu dipikirkan, tidak ada kebingungan dalam hal itu. Tidak ada yang harus dibingungkan. Baik.